Three, two, one. Wow, amazing! 揺れた風が世界にまだ僕は人を見えなくなって見つめないで僕の心はぬるく描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ溺れたって僕の心最高のまま Hello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Sukie meminta kepada Ratu Semut untuk memberikan 100 kati beras vitalitas, dan juga meminta Ratu Semut untuk datang ke kamarnya malam ini. Ratu Semut langsung syok. 100 kati beras vitalitas? Bagaimana mungkin? Wanita kultivator itu juga tampak kaget. Apa yang terjadi? Dia bukannya menaklukkan Ratu Semut aja, mereka juga bahkan sampai mengobrol. Pada akhirnya, Sukie mengambil sebagian beras vitalitas di sarang semut. Diperkirakan, itu setara dengan 3000 tahun vitalitas. Ratu Semut yang terluka memutuskan untuk memimpin koloni ke pinggiran barat dan mencari bantuan dari ayahnya. Kini Sukie telah berada di dalam kota. Dia berkata, "Nona, apa kau sudah banyak belajar dari perjalanan ini?" Dalam hati wanita itu, aku sama sekali tidak berguna saat pertarungan. Bahkan jika dia mendapat banyak beras vitalitas, aku nggak mungkin memintanya. Melihat wanita itu terdiam, Sukie segera menyerahkan sekantung beras kepada wanita itu. "Nona, ambillah ini." Nona itu menjawab, 20 beras vitalitas? Kenapa kau memberiku sebanyak ini?" Sukie berkata, "Itu imbalan atas kerjasama kita." Nona ini menjawab, "Imbalan? Tapi kan aku sama sekali gak berguna. Rekan kultivator, aku masih gak ngerti. 1 butir beras vitalitas aja sudah tidak ternilai harganya di sini." Sukie berkata, "Kau itu telah menyemangatiku saat sedang bertarung. Kau pantas mendapatkannya. Memangnya kau tidak menginginkannya?" Wanita ini langsung cepat menjawab, "Tentu saja aku mau. Terima kasih banyak rekan kultivator." Sekarang, coba kau ceritakan apa aja yang kau tahu. Aku baru saja dipromosikan ke dunia immortal, dan aku tidak tahu semua hal yang ada di sini. Lalu wanita ini mulai menjelaskan, "Namaku Lan Xiyue. Aku dari benua Xuanhuang, dan aku adalah guru di Akademi Lihao." Lan Xiyue memberikan penjelasan detail kepada Sukie tentang akademi yang ada di benua Xuanhuang. Di benua Xuanhuang hanya ada 3 akademi kelas 1 dan ada lebih dari 100 akademi kelas 2 dan bahkan lebih banyak lagi akademi kelas 3. Standar untuk menilai kelas akademi adalah dengan jumlah kekuatan tingkat immortal yang dimiliki oleh akademi. Di akademi kelas 1 setidaknya harus ada 1 kekuatan tahap akhir Earth Immortal dan 10 tahap awal Earth Immortal. Itu juga mirip dengan struktur sebagian besar sekte, tapi akademi lebih detail dan setiap guru memiliki pelajarannya sendiri. Ada kultivasi, alkimia, mantra, arai, musik, catur, lukisan, dan lain-lain. Itu untuk memastikan bahwa semua murid berkembang secara menyeluruh dan menjadikan mereka elit di benua Xuanhuang. Dan Akademi Dongseng yang menginvasi 4 benua merupakan salah satu dari 3 akademi terbesar di benua Xuanhuang. Yang membuat Sukie terkejut adalah Lin Xiyue mengajar kaligrafi dan melukis di akademi. Sukie bertanya untuk meyakinkan dirinya, "Kau sebenarnya seorang pelukis?" Lin Xiyue menjawab, "Seseorang bisa mencapai ranah immortal melalui semua jenis bidang, dari musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Itu semua cukup penting di dunia immortal. Mereka sama sulitnya dengan mantra dan arai. Lukisanku mengandung Tao. Itu bisa digunakan untuk membantu orang lain memahami Tao dan mencapai terobosan." Sukie berkata, "Bukankah itu mirip kuas ajaib Mai Liang? Ini menjadi semakin menarik. Rasanya aku juga ingin mencobanya kalau ada kesempatan." Lin Xiyue berkata, "Oh, kau juga tertarik menjadi seorang pelukis?" Sukie menjawab, "Enggak, aku lebih suka menjadi ilustrator." Lin Xiyue bertanya, "Ilustrator?
Aku belum pernah mendengar kategori itu. Sukue berkata, haha, udah jangan dipikirkan. Ngomong-ngomong, apa kau pernah mendengar Danau Giok? Danau Giok? Sepertinya itu bukan sekte yang ada di benua Xuanhuang. Aku belum pernah berhubungan dengan kultivator benua lain. Lalu Sukue bertanya lagi, lalu bagaimana kau bisa ke sini? Aku datang ke sini untuk mencari adikku. 5 tahun yang lalu, dia pergi keluar berlatih dengan muridnya di Akademi Lihao. Mereka menyinggung beberapa orang. Sampai-sampai mereka diburu sampai ke tempat terlarang di benua Xuanhuang. Lalu anehnya, mereka tiba-tiba menghilang. Setelah aku melacak dan mencari mereka ke tempat terlarang, aku diteleportasi ke sini. Sukue berkata, jadi kau sudah 5 tahun di sini? Apakah tidak ada cara untuk melarikan diri dari sini? Lin Xingyue berkata, aku sangat sibuk untuk melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup di sini. Jadi, aku nggak sempat untuk berpikir melarikan diri dari sini. Sukue berkata, sebenarnya ada cara untuk keluar dari sini, tapi itu membutuhkan waktu dan juga kerjasama darimu. Lin Xingyue tampak bingung. Kerjasama dariku? Dalam hati Sukue, masih ada sisa pemecah ruang yang dibuat di Istana Pemurnian Bulan, tapi tidak ada titik persimpangan ruang di sini. Setelah aku punya poin untuk menukar jimat persimpangan ruang, aku akan menyuruh Lin Xingyue untuk mengisi tahunnya bersama-sama agar kita bisa segera pergi dari sini. Sukue berkata pada Lin Xingyue, jika saatnya tiba, aku pasti akan memberitahumu. Dalam perjalanannya, Sukue mendapatkan informasi lebih lanjut tentang dunia immortal dari Lin Xingyue. Dunia immortal bukanlah benua yang saling berdekatan satu sama yang lain seperti 4 benua. Benua Xuanhuang, benua bumi, dan benua langit dibagi secara vertikal. Hanya dengan menggunakan saluran khusus, kau bisa menyeberangi langit dan mencapai benua yang lebih tinggi. Lin Xingyue berkata, rekan kultivator, tiba-tiba aku ingat sesuatu. Tapi sebelum Lin Xingyue menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan. Lepaskan! Cepat lepaskan aku! Saat Lin Xingyue melihat ke arah teriakan itu, ternyata itu adalah adiknya. Dia langsung berteriak, hei, apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan adikku! Tapi Lin Xingyue didorong mundur oleh pria itu. Hei Lin Xingyue, adikmu Lan Hetu tertangkap basah mencoba mencuri 10 butir vitalitas dari Tuan Muda Pavilion Sword kami. Kami semua secara langsung menyaksikannya. Jadi Tuan Muda menyuruh kami membawanya untuk dihukum. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan sendiri aja pada Tuan Muda. Sekarang dia sedang ada di kamarmu. Lan Hetu berteriak, omong kosong apa yang kalian katakan? Kalian jelas-jelas melempar beras vitalitas itu ke pintu kamarku. Kemudian kalian bergegas keluar untuk menangkapku dan menuduhku mencuri barang kalian. Kakak, Tuan Muda Pavilion Luenfeng itu jelas-jelas mendambakan kecantikanmu. Waktu itu kau pernah menolaknya. Dia menggunakan metode ini untuk memaksamu. Kau jangan sampai tertipu. Bagaimanapun, aku akan mati besok. Biarkan saja mereka menangkapku. Dalam hati Lan Xingyue, enggak. Sekarang aku memiliki 20 butir beras vitalitas. Kami nggak boleh hancur di tempat ini. Karena ucapan dari Lan Hetu, pria ini menjadi kesal. Bocah sialan, kau itu terlalu banyak bacot. Saat pria itu ingin menggampar Lan Hetu, tangannya langsung ditahan oleh Sukue. Sukue berkata, mencuri 10 butir beras vitalitas. Tampaknya kalian itu terlalu melebih-lebihkan hal yang sepele. Pria itu menjawab, hahaha, saudaraku, pikiranmu itu terlalu naif. Jika kami membiarkannya seperti ini, semua orang pasti akan datang untuk mencuri di Pavilion Sword kami. Mending sekarang kau cepat pergi. Maka kami anggap semua ini tidak pernah terjadi. Kalau kau tidak pergi, kami akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan lagi. Lalu pria itu mendorong Sukue. Beuh, nih orang mau main licik-licikan sama Sukue. Saat didorong oleh pria itu, Sukue langsung merontak kesakitan. Aduh, bauku sakit sekali. Hei, kenapa kau melukai bauku? Pria itu berkata. Apa-apaan kau? Sukue melanjutkan lagi. Padahal aku hanya berargumen, tapi kau malah melukaiku. Sekarang kau harus menyerahkan 1000 butir beras vitalitas sebagai kompensasi atas luka-lukaku ini. Pria itu menjadi semakin kesal. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Berani-beraninya kau juga ikut-ikutan melawan Pavilion Sword kami. Seorang pria bertubuh besar mendekat ke arah Sukue. Bocah, kau mau jadi pahlawan di sini? Sepertinya kau sudah bosan hidup ya. Kejadian ini menarik minat orang-orang untuk melihatnya. Semua orang berkumpul. Hei, apa yang terjadi tuh? Seseorang menjelaskan. Seseorang sedang bentrok dengan Pavilion Sword. Katanya mereka mencuri beras vitalitas. Dalam hati orang itu, Pavilion Sword. Aku ingat kalau tuan muda mereka itu adalah orang yang brengsek. Dari sebuah jendela rumah, tuan muda dari Pavilion Sword, Liu Wenfeng, sedang menikmati menonton keributan itu. Kita kembali lagi ke pertarungan Sukue. Sukue menggunakan palm recognition-nya kepada pria itu. Pria ini berhasil terkena oleh serangan Sukue, tapi dia berkata, hah? Apa cuma itu yang kau punya? Itu memang cepat. Tapi sama sekali nggak bisa melukaiku. Dalam hati Sukue, ternyata Reincarnation Point tidak hanya bisa digunakan pada semut vitalitas, ini juga bisa digunakan kepada kultivator biasa. Dengan pukulan barusan, 20 tahun vitalitas orang itu telah berhasil diserap.
tapi dia tidak menyadarinya. Sukue lalu berkata pada pria itu, "Sorry, barusan itu aku cuma ngetes. Kekuatanmu tidak cukup untuk membuatku bertindak secara pribadi." Pria itu merasa terhina dengan perkataan Sukue. Lalu Sukue berkata lagi, "Rekan-rekan kultivator yang sedang menonton, kalian bisa lihat apa ini kan? Sukue sedang memegang beras vitalitas. Semua orang terlihat kaget. Banyak sekali beras vitalitasnya. Itu sekitar 100 beras vitalitas. Dengan itu, kita bisa memiliki 100 tahun vitalitas. Bagaimana dia bisa punya sebanyak itu?" Sukue berkata lagi, "Rekan-rekan kultivator, aku punya permintaan. Dan permintaanku itu sangat sederhana. Siapapun yang bisa berhasil membawa kepala tuan muda dari Pavilion Sword, Liu Wenfeng, beras vitalitas ini akan menjadi milik kalian." Liu Wenfeng yang mendengar itu tampak kaget. Kini semua orang melihat ke arah Liu Wenfeng. Liu Wenfeng berkata, "Kenapa kalian semua melihatku? Siapapun yang berani melawan Pavilion Swordku, ayo maju sini." Bawahan dari Liu Wenfeng menjadi kesal dan mereka bergegas untuk menangkap Sukue. Di saat itulah Sukue berkata lagi, "Selain Liu Wenfeng, siapapun yang berhasil membunuh anggota Pavilion Sword akan mendapatkan 10 beras vitalitas." Dengan hadiah semurah hati itu, semua orang menjadi gila. Mereka tidak kenal takut lagi dan langsung menyerang orang-orang dari Pavilion Sword. Seseorang kultivator berkata, "Aku hanya punya setengah tahun sebelum aku mati. Buat apa aku takut dengan Pavilion Sword?" Yang lain juga berkata, "Aku juga. Pavilion Sword sialan itu biasanya selalu menindas orang lain. Kalian pikir kami takut dengan kalian?" Di saat yang sama, Lan Ziyue mendekati adiknya. "Adikku, apa kau baik-baik aja?" Adiknya bertanya, "Aku baik-baik aja, Kak. Siapa orang yang membantu kita itu?" "Oh itu, dia kenalanku." Setelah dua orang itu telah berhasil membunuh orang-orang dari Pavilion Sword, mereka langsung menghampiri Sukue. Sukue berkata, "Ini adalah beras vitalitas kalian. Kalian bisa ambil. Aku sangat bersyukur kalian bisa tersentuh dengan omonganku." Dua orang itu berterima kasih kepada Sukue karena dia telah menyelamatkan nyawa mereka. Liu Wenfeng menjadi sangat marah. "Berani-beraninya kau menyakiti murid Pavilion Sword. Apa kalian tidak takut aku memanggil orang-orangku untuk membunuh kalian semua?" Sukue membalas itu. "Oh, ternyata masih ada komandan licik yang tersisa toh. Tampaknya dia mencoba untuk menakuti naga ini. Ayo semuanya, siapa yang ingin 100 beras vitalitas?" Dalam pikiran orang-orang di sana, meskipun 100 beras vitalitas itu cukup banyak, tapi Liu Wenfeng masihlah tuan muda Pavilion Sword. Menyinggungnya pasti akan membuat masalah. Sukue berkata lagi, "Oh, ternyata tidak ada prajurit yang bersedia membunuh penjahat seperti itu. Sepertinya 100 butir beras vitalitas itu masih terlalu sedikit ya. Gimana kalau dengan 300 butir beras vitalitas? Siapapun yang bisa membawa kepala Liu Wenfeng akan mendapatkan ini." Orang-orang di sana mulai berkasak-kusuk. 300? Astaga, aku gak pernah melihat beras sebanyak itu. Dalam pikiran Liu Wenfeng, 300 butir. Pavilion Sword yang mengirim banyak orang untuk berburu sarang semut aja gak pernah mendapatkan sebanyak itu. Sebenarnya siapa orang ini? Setelah Sukue berkata seperti itu, masih belum ada orang yang bergerak untuk melawan Liu Wenfeng. Sukue berkata lagi, "Kayaknya 300 butir itu masih belum cukup ya? Gimana kalau dengan 800 butir? Siapapun yang membunuh Liu Wenfeng akan mendapatkan 800 butir beras vitalitas." Orang-orang di sana mulai tampak goyah. Astaga, 800 beras vitalitas. Jika kita punya vitalitas ratusan tahun itu, kita mungkin bisa mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Semuanya, ayo kita serang bersama-sama. Nanti kita akan membagi hadiahnya secara merata setelah membunuh Liu Wenfeng ini. Mereka akhirnya membuat kelompok untuk menyerang Liu Wenfeng. Tapi sayangnya, kekuatan mereka belum cukup untuk mengalahkan Liu Wenfeng. "Dasar para anjing sialan, kalian pikir aku ini lemah karena tidak menunjukkan kekuatanku? Mari kita lihat siapa lagi yang berani menantangku." Sukue melihat artefak yang dipegang oleh Liu Wenfeng. Tongkat hitam yang dia pegang memiliki aura yang tidak biasa. Itu mungkin artefak immortal yang kuat. Sukue berkata, "Tampaknya senjatamu lumayan bagus." Sayangnya, senjata itu akan berganti kepemilikan. Mereka berdua pun akhirnya bertarung. Dua senjata saling beradu. Dalam hati Sukue, keras sekali tongkat ini. Liu Wenfeng berkata, "Dasar brengsek, apa kau nggak tahu kalau ayahku adalah master kuat di ranah Earth Immortal?" "Apa? Earth Immortal?" "Hahaha, itu nggak ada gunanya. Salah satu selirku adalah pemilik tempat ini." "Ya nggak salah juga sih," kata Sukue. "Cuman kan pemiliknya masih dikurung." Dari pertarungan mereka berdua, Sukue tampak terpojok. Tongkat hitam itu benar-benar mampu merusak pedang dari Sukue. Liu Wenfeng berkata, "Hah, lemah sekali. Aku pikir kau itu kuat. Ternyata cuma segini aja." Liu Wenfeng kembali menyerang Sukue. Sukue kini benar-benar terpojok. Ternyata itu adalah aura kejahatan.
Sebelum aku menghancurkan kultivasiku dan memulai kultivasi lagi untuk menyingkirkan aura kejahatan, aku nggak menduga ternyata tongkat hitam itu menjadi sangat kuat saat menyatu dengan aura kejahatan. Lalu serangan berikutnya dari Liu Yanfeng membuat Sukie terluka parah. Dengan bangga Liu Yanfeng berkata, "Haha, pemenangnya sekarang sudah ditentukan." Dalam pikiran Sukie, kemampuannya benar-benar hebat. Aura kejahatan menembus langsung ke dalam tubuhku dan menghancurkan semua meridianku. Kalau kultivator biasa, pasti tidak akan bisa menahan pukulan ini. Tapi maaf aja, aku ini bukan kultivator biasa. Sistem, cepat aktifkan fungsi perbaikan otomatis. Kini Sukie kembali pulih lagi tanpa luka sedikit pun di tubuhnya. Liu Yanfeng tampak bingung. Di saat dia lengah, Sukie langsung menggorok leher dari Liu Yanfeng. Sampai pada kematiannya, Liu Yanfeng tidak tahu kenapa dia bisa kalah dari Sukie. Dengan membunuh Liu Yanfeng, Sukie berhasil mendapatkan 200.000 force point. Penonton pun mulai gempar. Apa? Liu Yanfeng mati? Astaga, ayo kita cepat pergi dari sini agar kita tidak terbawa dalam masalah. Pavilion Sword pasti akan segera datang untuk membalas dendam. Dengan kematian Liu Yanfeng, tongkat hitam itu menjadi milik Sukie. Liu Yanfeng sudah mati sekarang, dan kesadaran tongkat hitam ini sudah menghilang. Aku akan bisa menggunakan secara normal di masa depan. Kekuatan tongkat hitam ini memang lebih kuat daripada pedang pataku. Inilah dunia immortal. Di tempat seperti ini aja, ada artefak sebagus ini. Para penonton yang ada di situ dengan cepat pergi meninggalkan lokasi. Kini hanya tersisa 3 orang yang ada di situ. Lan Xin Yue sedang membantu adiknya untuk berjalan. Dalam hati Sukie, Nona Lan dan adiknya hanyalah korban. Bahkan jika Pavilion Sword ingin membalas dendam, seharusnya mereka tidak akan terpengaruh. Tapi terserahlah, kalau mereka ingin datang, ya datang aja. Aku selalu siap untuk menyambut mereka. Lalu Sukie merasakan ada sesuatu yang salah. Segera Sukie bertanya pada sistem. Sistem, aku baru saja membunuh seorang kultivator yang berada di tahap menengah human immortal. Kenapa aku nggak mendapatkan XP? Sistem memberitahukan bahwa ini adalah sesuatu yang normal. Sukie kini berada di half immortal dan berada di luar jangkauan pemula. Pengawalan sistem untuk Sukie telah berakhir. Mulai sekarang, membunuh orang tidak akan lagi mendapatkan XP. Jadi sistem mengingatkan Sukie untuk lebih rajin lagi berlatih hingga dapat mencapai keabadian secepat mungkin. Apa? Membunuh tidak lagi mendapatkan XP? Sial, lalu apa gunanya aku membunuh? Padahal aku berencana mengandalkan pembunuhan untuk mendapatkan XP selama beberapa tahun agar aku bisa dengan cepat mencapai ranah Golden Immortal lalu mendominasi dunia immortal. Aduh, ini benar-benar disayangkan. Aku nggak menyangka salah satu fungsi sistem yang paling berguna akan dihilangkan. Di masa depan, aku hanya bisa berlatih sendiri dan meningkatkan kultivasiku selangkah demi selangkah. Lalu Sukie pergi menemui Nona Lan. Nona Lan, apakah adikmu baik-baik aja? Adiknya itu dengan cepat langsung berkata, "Terima kasih rekan kultivator, kau adalah penyelamat kami. Berkatmu, aku bisa selamat hari ini. Kau sudah memberikan kehidupan kepadaku. Di masa depan, aku pasti akan membantumu apapun yang terjadi." Sukie menjawabnya dengan santai. Nggak perlu seserius itu. Lebih baik kita tidak bicarakan hal itu. Nona Lan, apa kau tahu tongkat hitam ini? Sukie melemparkan tongkat hitam itu kepada Nona Lan. Nona Lan menjelaskan, ini adalah artefak yang digunakan oleh Liu Yanfeng untuk mengancam orang lain. Aku nggak tahu asalnya, tapi material yang ditempa untuk membuat benda ini mirip dengan Purple Sky Edge Metal yang ada di dalam catatan kuno. Dalam catatan kuno, Edge Metal di bumi sama berharganya dengan Venus di surga. Edge Metal yang berasal dari langit ungu disebut Purple Sky Edge Metal. Sebenarnya, warnanya adalah ungu tua yang hampir mendekati ke hitam. Sukie berkata lagi, aku mengingat sebuah puisi dari kampung halamanku yang mirip dengan apa yang kau katakan tentang benda ini. Edge metal kaku dan keras. Setiap peleburannya membuat takut desa api. Melihatnya ke dalam air membuat kayu sadar diri. Nona Lan berkata, itu benar bahwa memurnikan es metal sangatlah sulit. Es metal itu sendiri kaku dan keras. Itu juga membutuhkan api sejati. Lalu Sukie meminta sistem untuk menyimpan tongkat ini. Tapi sayangnya penyimpanan itu gagal. Benda ini adalah artefak immortal, membutuhkan 200.000 poin untuk membuka slot di Immortal Pavilion Warehouse. Ya udah, aku ngutang dulu. Aku akan bayar nanti. Sistem memberitahukan bahwa tunggakan saat ini 2,1 juta poin dan akan ditambah 200.000 poin. Warehouse ini benar-benar memerasku. Lalu Lan Xiyue berkata, rekan kultivator, kau sangat kuat dan kekuatan sejatimu lebih dari yang ditunjukkan oleh Half Immortal. Tapi orang yang kau bunuh barusan adalah Tuan Muda Pavilion Sword dan ayahnya adalah Liu Hualong yang merupakan master dari Pavilion Sword. Dia pasti akan balas dendam. Ada kota lain di dekat sini. Kenapa kita tidak meninggalkan kota ini saja? Sukie berkata, sepertinya ini memang harus cepat diurus. Dalam hatinya, dengan kekuatanku saat ini, aku memang bisa menghadapi seorang ahli Earth Immortal.
Tapi itu pun jika dia sendirian. Tapi jika aku terkepung, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri dengan lancar. Butuh waktu yang lama untuk menggunakan kitab surga Tai atau Reincarnation Palm. Dan mungkin aku bisa mati dalam sekejap jika bertemu dengan ahli tingkat tinggi. Lalu Sukue berkata, sepertinya memang kita harus memulai rencana untuk meninggalkan tempat ini. Lan Hetu berkata, aku menyarankan agar kita pergi ke kota yang sedikit lebih jauh. Setelah orang-orang dari Pavilion Sword tahu kalau kita tidak ada di sini, mereka pasti akan mulai memeriksa kota di sekitar. Sukue langsung berkata, kota? Kalian salah paham. Aku tidak membicarakan tentang meninggalkan kota ini. Maksudku adalah meninggalkan dunia terkutuk ini. Mereka berdua kaget. Dunia ini? Malam hari pun tiba. Lan Hetu memanggil teman-temannya. Mereka adalah murid Akademi Lihao. Seorang pria berkata, Lan Hetu, kenapa kau tiba-tiba memanggil kami? Yang wanita juga berkata, apa kau tahu kalau waktu itu sangat berharga? Jika aku tidak mendapatkan beras vitalitas dalam 2 bulan, aku akan mati. Lalu Lan Hetu segera melemparkan 4 beras kepada mereka. Ini 4 butir beras vitalitas. Kalian bagi 2 aja. Pria itu berkata, dari mana kau mendapatkan sebanyak ini? Aku ingat bahwa kau sudah lama tidak mendapatkan beras vitalitas. Dan kau bisa mati kapan aja. Dengan beras vitalitas yang ada di tangannya, mereka langsung memakan beras itu. Lan Hetu berkata, aku memberi kalian beras vitalitas agar kalian tidak mati kapan aja dan tidak melewatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu tampak bingung. Memangnya ada apa? Lan Hetu menjelaskan, kita akan keluar dari tempat sialan ini. Mereka berdua menjadi semakin bingung. Yang perempuan berkata, Lan Hetu, apa kau gila? Kita sudah terjebak di tempat ini selama 5 tahun dan kita sudah mencoba berbagai cara. Tidak ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Yang pria juga berkata, karena kematian yang sudah dekat, kau pasti berhalusinasi kan? Tenang aja, aku akan memutarkan kembali beras vitalitas ini untukmu. Lan Hetu langsung berteriak, udah, gak usah, jorok banget sih. Dalam hati Lan Hetu, sejujurnya aku juga gak percaya pada Sukue itu. Dia baru dipromosikan ke dunia immortal, dan dia tidak mengerti tentang dunia ini. Bagaimana mungkin dia punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Tapi kakakku sangat mempercayainya. Jadi aku gak punya pilihan selain mengikutinya. Lalu Lan Hetu berkata, yaudah, kalian berdua ikut denganku. Tibalah mereka bertemu Sukue. Senior Su, aku sudah membawakan orang-orangnya. Ini adalah teman-teman sekelasku di Akademi Lihao. Semuanya, ini adalah Senior Su. Dia adalah penyelamatku dan kakakku. Sukue berkata, bagus. Semua kultivasinya tidak rendah. Dalam pikiran pria itu, kultivasinya tidak rendah. Senior Su ini hanyalah half immortal. Para junior yang baru masuk di Akademi Lihao, semuanya adalah half immortal. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan itu? Lan Hetu lalu berkata, semuanya duduklah dulu. Mari kita dengarkan rencana dari Senior Su. Sukue mulai menjelaskan. Aku punya jimat kuno yang bisa merobek ruang dan membuat celah dalam kehampaan. Dan jimat lain yang bisa membawa kita melewati kehampaan itu. Sehingga kita bisa mencapai dunia immortal yang sudah ditentukan. Tapi jimat untuk merobek ruang itu membutuhkan rangsangan dari banyak Tao. Oleh karena itu, aku ingin kalian bergantian menyuntikkan Tao di seluruh tubuh kalian ke dalam jiwa itu. Semua tampak kaget mendengar perkataan Sukue. Lan Xiulan berkata, merobek ruang dan melewati kehampaan. Rekan kultivator Su, maksudmu jimat persimpangan ruang dan jimat pemecah ruang? Perempuan yang lain juga berkata, gak mungkin. Aku ingat 2 jimat itu tercatat dalam gulungan kuno Akademi. Jimat semacam itu sangat berharga. Enggak, itu adalah harta karun yang sangat berharga. Maafkan aku karena sedikit kasar. Aku sering mempelajari hal-hal antik di Akademi Lihao. Jadi, aku tertarik dengan benda semacam itu yang sudah terputus dari warisan. Lalu Sukue berkata, kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihatnya. Sukue langsung mengeluarkan jimat pemecah ruang itu. Perempuan ini langsung berkata, aura yang lembut ini, iya, ini benar-benar jimat persimpangan ruang. Mereka semua akhirnya percaya pada Sukue. Dengan acting yang dilakukan oleh Sukue ini, Sukue berhasil mendapatkan 200.000 force point dari mereka. Dalam hati Sukue, aku menghabiskan 900.000 poin demi mendapatkan jimat ini. Jadi, aku harus mendapatkan poin gantinya dari kalian. Lalu Lan Xingyue berkata, rekan kultivator Su, kau akan menggunakan jimat ini di mana? Sukue berkata, kau masih ingat Ratu Semut yang aku kalahkan di pinggir timur itu kan? Aku akan menyuruhnya untuk memindahkan koloninya dan membuat ruang untuk kita. Dalam pikiran 2 orang yang baru ini, apa? Dia pernah mengalahkan Ratu Semut?
berapa banyak organisasi yang telah terbunuh oleh Ratu Semut saat berburu beras vitalitas. Dan dia malah mengalahkannya sendirian. Senior Su ini memang sangat mengerikan. Dengan kekaguman mereka, Suke berhasil lagi mendapatkan 100.000 force point. Lalu Suke berkata, "Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang." Tibalah mereka di pinggiran timur. Suke berkata pada mereka, "Aku akan mengaturnya di sini. Kalian akan bergiliran untuk menyuntikkan Tau. Paling banyak hanya 2 orang yang bisa melakukannya bersamaan. Setelah kehabisan Tau, kalian akan menjadi sangat lemah. Jadi 2 orang lainnya harus melindunginya. Segeralah mundur saat kalian menemui bahaya. Gak usah memperdulikan jimat ini. Setelah dia mulai menyerap Tau, kultivator biasa tidak akan bisa menghancurkannya." Lana itu bertanya, "Senior Su, apa kau akan pergi dari sini?" Suke menjawab, "Iya, Pavilion Sword ingin bermain-main denganku. Jadi aku gak boleh membiarkan mereka menunggu. Karena mereka ingin menangkapku, jadi aku akan melakukan serangan balik. Aku akan menjarah rumah mereka. Mereka yang ada di situ semakin terkagum-kagum lagi. Apa-apaan Senior Su? Dia ingin menyerang base camp Pavilion Sword hanya dengan kultivasi hal immortal. Ini benar-benar mengerikan." Lalu Lan Xingyue memerintahkan adiknya untuk mengikuti Sukiwe. Dalam pikiran Sukiwe, sekarang sudah saatnya untuk memanen poin dari Pavilion Sword. Tibalah mereka di kota. Orang-orang melihat mereka. Lihat, ada orang yang terbang. Sepertinya itu adalah orang yang bertarung dengan Liu Wenfeng. Dan arah mereka pergi, tampaknya itu ke base Pavilion Sword. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Lan He Tu berkata, "Senior Su, di depan situ adalah base dari Pavilion Sword. Master mereka bernama Liu Hualong. Dia adalah ahli yang berada di ranah Earth Immortal." Suke berkata, "Half Immortal, Human Immortal, lalu Earth Immortal. Perbedaan 2 tingkat itu adalah yang tepat untukku." Di dalam Pavilion Sword, Master itu sedang marah-marah. Sial! Seorang kultivator kecil di tahap Half Immortal, dia berani-beraninya membunuh Feng Er. Seorang wanita mencoba untuk menenangkan dia. "Kakak Long, jangan marah. Lebih baik kita dengarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi." Bawahan Master itu berkata, "Master dan Nyonya Master, setelah mencari informasi di kota, aku menemukan bahwa anak itu bukan orang sederhana. Dia baru saja dipromosikan ke dunia immortal. Tapi dia sudah memiliki 2 artefak immortal tingkat rendah. Dia bahkan menawarkan ratusan butir beras vitalitas sebagai hadiah untuk kepala tuan muda." Master itu kaget. Dalam hatinya, seorang kultivator kecil di tahap immortal sebenarnya memiliki 2 artefak immortal tingkat rendah. Dan di hari pertamanya, dia sudah memiliki ratusan beras vitalitas. Bagaimana ini bisa terjadi? Perempuan ini berkata, "Kakak Long, apakah ini konspirasi dari kekuatan lain?" Master itu berkata, "Seharusnya tidak mungkin. Sekte Kedermawanan dan Grand Alice sedang sibuk bertarung satu sama lain akhir-akhir ini. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk merencanakan melawan kita?" Tiba-tiba seorang pelayan masuk ke dalam ruangan dengan cepat sambil berteriak-teriak, "Master Pavilion! Master Pavilion! Master! Pria bernama Sukiwe itu datang ke sini." Master itu semakin menjadi marah. Lancang sekali dia. Dia telah membunuh Feng Er dan sekarang dia berani datang sini sendirian. Sukiwe langsung bergegas masuk ke dalam ruangan itu. Dia berkata, "Halo, apakah ini Pavilion Sword? Ternyata ada banyak orang juga ya. Ya memang begitulah, keluarga memang harus berkumpul." Master itu berkata, "Siapa kau sebenarnya? Pavilion Sword kami memiliki penjagaan yang ketat. Bagaimana bisa kau masuk?" Sukiwe menjawab, "Penjaga? Maksudmu sampah-sampah ini? Mereka ini tidak bekerja dengan benar. Jadi aku memberikan mereka pelajaran atas namamu." Lalu Sukiwe mulai berkata, "Oh iya, aku lupa memperkenalkan diriku. Aku Sukiwe dari fraksi Redakan Surgawi. Aku dengar kau sedang mencariku." Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.
This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.